Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini, masih seputar tentang SMPS half bridge ya, SMPS HB. Ini masih pakai rangkaian yang sama dengan praktikum sebelumnya, cuman kami sudah siapkan resistor untuk starting, tapi nantinya kami akan praktikum dengan bantuan supply eksternal ya. Ini bekas charger handphone yang sudah kami modif, tegangan sudah 12 volt. Bila mana nanti ini berhasil, kami akan coba dengan tegangan feedback untuk mensuplai generator PWM. Yang kali ini kita menggunakan IC TL494CN dengan driver MOSFET IR2112. Sedangkan yang ini adalah rangkaian DIY, driver MOSFET high side dan low side menggunakan transistor ya. Satu setnya 4 transistor, jadi total 8 transistor. Cuman kalau di total pun ini harganya jauh lebih murah dari ini, nggak sampai separuhnya. Ini nggak sampai 5.000, karena harga transistornya sekitar Rp300 per biji. Kalau yang IR2110 ini, kalau yang ori bisa sampai sekitar 25 ya. Yang bekas itu ada yang bekas copotan itu sekitar 10.000. Oke, kita mengingat kembali kalau yang praktikum sebelumnya kita menggunakan ini IC SG3525A dengan driver IR2110. Ini sudah berhasil ya. Sekarang kita coba yang TL494 ini. Oke, langsung saja ke breadboard, langsung kita rangkai ya. Ini nanti disambungkan ke 220 ini ya. Nah, ini seperti biasa, ini nantinya 220. Kita langsung tancepin. Ya begini. Kita lepas dulu tegangan buffer di sini untuk menahan kapasitor gede ini. Kita tes ya. Ya, sudah nyala ya. Oke, selanjutnya kita pasang
cabut dulu ini. Udah masuk ya. Oke, selanjutnya ini 12 volt. Groundnya ini baris kedua ya, nggak dijadiin satu ya, supaya nggak ikut membebani si supply ini. Sekarang kita uji dengan 12 volt TL494 ya, sama si IOR ini, IR2112 nyala ya. Low side-nya pin 1 nyala, pin 7 high side belum nyala karena dia butuh ground high side ya. Oke, sekarang kita langsung kasih groundnya dijadiin satu. Saya taruh sini. Low side-nya pin 1. High side-nya pin 7. Terus groundnya high side nyambung ke drainnya transistor MOSFET yang bawah. Ke pin nomor 5. Ya, seperti ini. Terus kita pasang trafo. Kita nggak pakai feedback dulu ya. Ini tegangan tinggi. Seperti praktikum sebelumnya, ini adalah RC untuk menahan hentakan switching ya. Ini fungsinya sama kalau pakai seperti kita pakai snubber itu. Kalau bukan half bleed ya, dia pakai snubber yang
ke atas tuh, ke tegangan tinggi. Oke, ini outputnya. Ya, seperti ini. Kita pasang buffernya ya, senternya, pembagi tegangan, titik di tengah-tengahnya ini buffer. Saya istilahkan ini buffer untuk menahan si kapasitor saat menyimpan muatan dari switching MOSFET atas, terus nanti dilepas sama MOSFET bawah, dibuang ke ground. Oke, kita uji coba sekarang. Harusnya ini menyala ya, headsetnya ya. Tidak nyala dia. Kita uji tegangannya. Tegangan output ya. Kita uji. Nah, ini nyala. Oke. Sekarang yang terakhir adalah masang kontrol tegangan, referensi tegangan dari optocoupler, pasangan dengan TL431 supaya warnanya beda. Saya pakai ini merah sama hitam. Ini sisi kolektor opto, dapat tegangan referensi dari TL494 ini pin 14, 16. Ini ya pin ini referensi, cuman di seri dengan R. Nah, keluarannya R ini dapat kolektornya opto. Sedangkan yang emitter dapat pin feedback, pin nomor 3. Ya, begini. Sekarang kita uji dengan tegangan tinggi. Ya, pas drain ya, tengah ya.
Langsung kita bila mana berhasil, kita uji dengan lampu LED total 9 watt. Ini positif, ini groundnya output. Ini tinggal gini aja ya. Oke, kita coba ya. Tegangan 15 volt. Ya. 12 volt. Ini masih jarang-jarang ya, apa namanya, PWM nya bukan jarang ya, tipis banget ya. Ada bisa jadi ada yang off karena belum ada beban, jadi muncul PWM nya masih sangat tipis sekali. Dan bisa jadi ada yang off, dia tegangannya turun ya. Karena belum ada beban. Coba saya kasih beban. Nah, ini mulai stabil ya, hampir 12,5. Sekarang 6 watt, stabil 12,4. 9 watt, PWM nya masih kecil ini ya. 9 watt, bekerja dengan baik ya. Goyang ya. Langsung diuji dengan 6 watt, 9. Oke, sekarang pertanyaannya, kita nggak mau pakai ini, kita harus menggunakan resistor starting plus tegangan feedback dari trafo. Kita matikan dulu. Kita copot ya. Sekarang menggunakan tegangan feedback. Dilepas dulu ini ya, karena kita pengen tahu tegangan supply-nya dulu. Ini untuk mengukur tegangan supply-nya ya.
Ini paralel, ini langsung aja ya biar videonya nggak terlalu lama. 6,8 kilo paralel dengan 45 kilo. Ini ujungnya. Diodenya pakai ini kecil ini. Dia penyiar satu gelombang saja, ngambil dari 220 ini. Jadi tidak lewat jembatan diode kiprok ini. Dia hanya pakai diode sendiri dari sumber AC 220, penyiar satu gelombang. Jadi harusnya lebih kecil tegangannya ya. Separuh. Masuk ke yang kuning itu. Ya situ ya. Keluaran R masuk ke R100 ohm ke basis, direct lewat kabel kuning itu ke kolektor. Ini transistor tegangan tinggi ya, 13003. Di basis kena Zener 12 volt sama kapasitor kecil ini setengah mikro, sekitar setengah mikro, 0,47 mikro. Ini 470 mikro. Supaya bisa nyimpan arus agak banyak. Ini indikator di emitter. Sekarang emitternya masuk ke menjadi tegangan output dari supply internal ini. Oke, sekarang kita uji tegangannya berapa ini. Tegangan minimal yang membuat dua IC ini bekerja sebentar saja yang penting untuk nyuplai switching ke MOSFET. Dan itu akan mendapatkan tegangan arus supply balik feedback ya. Oke, kita uji tegangannya. Ini tanpa feedback ya, masih belum ada feedback. Kami ingin tahu tegangan dari startingnya dulu. 8,8 sudah bekerja dia. Cuman ini kedip-kedip aja dia, berarti nggak stabil mas ya. Sementara PWM nya harusnya stabil ya. Nanti setelah dikasih feedback harusnya lebih tinggi dari ini, 9, 10, 11, 12, maksimal 12. Oke, sekarang kami kasih tegangan feedback. Outputnya feedback itu ini. Yang sisi negatifnya sudah dapat ground tegangan tinggi ini kabelnya. Feedbacknya saya taruh di terlalu besar ya, terlalu panjang.
Ya, satu garis dengan kabel biru ini. Tidak lupa kameranya sampai jatuh ya. Ini feedback. Feedback pertama ada di sini. Nah, kebetulan sama-sama kuning. Harusnya yang kayak gini. Ini feedback yang keliru. Ini butuh yang sama-sama milnya. Ya sudah. Sebelum dikasih tegangan tinggi, kita tes dulu. Oke, sekarang kita kasih tegangan tinggi ya. Kita pastikan drain hanya untuk tes gitu ya. Oke, sekarang kita uji coba, cek lagi. Ini ngecek tegangan supply ini ya, harusnya lebih dari 8,8. Kita tes 11,5 naik ya. Berarti si feedback sudah bekerja dan ini sudah stabil, ini sudah nggak kedip-kedip. Kita lihat tegangan output. Tegangan supply sudah oke, hampir 12 volt. Ini tegangan output ya. Nanti tinggal tes ini ya. Oke, kita nyalakan.
Ini saklarnya menggerakkan terlalu keras. 13 berubah. 12,3 aja. Kita uji dengan 3 watt. 12 volt. Kemudian menurun ya. Kita uji 3 watt stabil 12,3, 6 watt 12,3, 12,4, 9 watt 12, 12,1. Jadi sekitar 12,2, 12,3 ya. Oke, cukup stabil. Kalau nggak ada beban PWM nya ya gede-gede ini. Jadi bisa dianggap berhasil ini. Selanjutnya sampai pada tahap yang krusial bagi kami sih. Kami coba bikin driver DI menggunakan transistor. Highsetnya kali ini highsetnya tegangan tinggi ya. Kami pakai transistor untuk lift naik turun tegangan rendah ke tinggi 13001 MJE. Jadi jenis transistor yang baik atas maupun bawah sebaiknya sama ya, sama persis. Bedanya kalau yang high side dia butuh diode tegangan tinggi untuk menahan saat dia naik turun tegangan. Naik turun tegangan di ground high-nya di tengah, ground high side-nya. Selain 13003, yang lain adalah 9013 sama pasangannya 9012. Sekarang kita uji dengan ini ya. Oke, sekarang kita lepas dulu ini supaya nggak nyetrum, ini copot. Pastikan ini nggak bekerja. VCC-nya saya ambil. Saya jumper ya. Ini kan baris kedua, ini baris yang atas. Ya begini. Ini ground high side. Ini saya tarik sini dulu. Berarti yang di kolektor PNP. Ini groundnya high side. Groundnya high side. Ini high side input. Gaitnya high side adalah
Emiternya push pull ini. Cepet nih. Ini adalah low side-nya. Emiter sini. Ya. Ini bolak-balik gak apa-apa. Ini inputnya PWM low side. Ini input PWM high side. Ini sudah nggak dipakai nih, supply PC-nya sudah diambil ya. Atau supaya nggak mengganggu, ini saya ambil IC-nya. Ini driver yang saya ambil. Jadi kita akan membuktikan ini bisa bekerja atau enggak ini. DIY driver MOSFET, high dan low, high setnya tegangan tinggi. Kita lepas dulu ini untuk melihat ini ya. Kita coba dengan resistor ini aja dulu. Saya kasih 2, 45 kilo saya kasih 2. Karena transistor itu tidak butuh tegangan tinggi, sudah bisa bekerja dia. Pokoknya TL494 nya bekerja, gak ada masalah. Kita coba dulu yang ini. Berarti sekitar 22 kilo ya, paralel 45 kilo. Kita cek tegangan. Kita cek tegangan starternya dulu ya. Ini dilepas berarti feedbacknya nggak kerja ya. Dua volt. Belum ada yang nyala ini indikatornya. Saya tambahin empat lima 39, taruhlah 40-an, sepertiga dari 40.
ya antara 12 13, sekitar 13 ya, 13-14 kilo. Kita uji. Saklarnya berat, belum nyala ya. Ini saklarnya berat nih. Kalau langsung pakai ini, coba ya. Hampir 7 kilo ya. Tadi yang pakai IC dengan begini nggak ngangkat ya, kurang satu, kurang diturunkan lagi. Paralel dengan ini baru ngangkat. Sekarang yang transistor tegangannya drop ya, tapi sudah jalan. Kalau sama si IC ini tegangannya bisa 8,8, tapi di paralel dengan ini. Ini tidak di paralel, lebih tinggi. Ini tegangannya 4. Berarti kira-kira lebih, konsumsi arusnya lebih hemat ini ya. Oke, perlu diingat Sobat Tomcat, jika ingin mempraktekkan ini sebaiknya harus dicek dulu di osiloskop sinyalnya tidak bertuburan, tidak saling overlap istilahnya, tidak overlap. Kalau overlap bisa bahaya ke MOSFET-nya. Ini sudah kami cek di osiloskop, hasilnya meskipun ada delay dia tidak overlap. Overlapnya di tegangan di bawah 2 volt, sedikit, itu pun sedikit, dengan time per diff-nya 5 mikrosecond. Itu pada PWM maksimum. Ini nanti seharusnya kan PWM-nya awalnya kan kecil ya, tipis sekali, jadi lebih aman mestinya. Oke, sekarang kita uji dengan tegangan tinggi. Kita cek. Oke, ditrim. Ini harusnya tegangannya bisa naik ya, dari 4, sekian volt. Setelah ditambah oleh feedback, dia akan naik berapa ini, kita cek. Kita nyalain.
tegangannya cuma jadi 7 volt. Coba kita kasih beban. Ini pakai driver transistor ya, ini sudah kedip-kedip, harusnya naik ya. Sudah stabil 12 volt ya, dengan beban 3 watt. Oke, sekarang kita jadi startingnya cuman nggak sampai 7 volt. Ini sudah kerja, TL494 kerja. Sekarang saatnya mengukur tegangan output. Groundnya output ini. Tegangan awalnya berapa dengan tegangan supply 2 IC sama driver transistor ini, tegangan output yang dihasilkan berapa? Oh, sudah tinggi ya, lumayan ya. Sudah 12,3 yang tadi ya. Ini sudah mulai stabil ya mestinya. Sudah stabil. Sekarang 6 watt, 9 watt. Trafo agak bunyi. Memang trafonya kurang bagus ya. Selain ferritnya udah banyak patahnya, lilitannya mungkin kurang kencang, tidak pakai lem. Jadi bisa dikatakan berhasil ya ini ya, meskipun hanya mengandalkan transistor ini untuk driver MOSFET tegangan tinggi. Sekali lagi kami pesan, bila mana ingin dicoba ini untuk sobat Tomcat dan rekan-rekan netizen, sebaiknya dicek dulu di osiloskop. Kasarannya kira-kira untuk kalangan yang pro lah, karena ini tidak ada jaminan bisa bekerja bagus ya. Namanya juga DIY dengan spare part transistor yang murah, khususnya bagi yang suka utak-atik dan siap menemui resiko lah, kira-kira begitu. Demikian SMPS HB ICTL 494 plus dengan DIY driver MOSFET high side low side. Semoga ini memberikan pencerahan. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.